Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Amalia dengan NPM 068. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis multivariat menggunakan metode Path Analyze dengan menggunakan aplikasi SPSS, mulai dari input data, kemudian setting data, kemudian olah data, hingga interpretasi hasil olah data. Nah, setelah itu lanjut kita analisis mengenai uji hipotesisnya, kemudian mengenai hubungan kausalitas antar variabel pada model 1 dan model 2, lalu menganalisis uji koefisien determinasi model 1 dan model 2. Nah, di sini untuk judul penelitian saya yaitu berjudul pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja pada produk and body GGS. Nah, di sini terdapat 3 variabel, yaitu ada variabel independennya, yaitu lingkungan kerja, kemudian variabel interveningnya atau variabel mediasinya yaitu kepuasan kerja, dan variabel dependennya yaitu kinerja karyawan. Dan di sini juga terdapat hipotesisnya, yaitu hipotesis yang pertama menjelaskan mengenai lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian hipotesis yang kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis yang ketiga yaitu kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis yang keempat yaitu kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini saya sudah menyediakan data dari penelitian saya. Nah, sebelumnya langkah pertama itu memang harus menyediakan datanya untuk bisa diolah ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyediakan datanya. Di sini data saya berbentuk Excel. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini ya teman-teman, kita langsung aja kita import filenya. Nah, kita pilih yang file, lalu kita pilih opsi Excel-nya teman-teman. Soalnya data saya ini bukan Excel. Nah, lalu kita cari filenya. Nah, untuk ketemu teman-teman. Nah, setelah itu kita klik open. Lalu kita klik OK ya teman-teman. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah terdapat ya di variable view-nya. Nah, di sini di variable view-nya terdapat kolom label yang kosong, lalu langsung saja kita isi. Nah, pada bagian variabel independennya ya ini langsung saja kita ketik lingkungan kerja teman-teman. Lalu untuk variabel intervening atau mediasinya kita ketik kepuasan kerja. Lalu untuk variabel dependennya kita isi kinerja karyawan. Nah, setelah itu kita klik data view. Nah, di bagian kolom nomor ini kita hapus saja ya teman-teman, kita klik clear. Nah, oke. Setelah itu langsung saja kita akan langsung olah datanya ya teman-teman. Kita klik analyze, lalu kita pilih yang regression. Nah, di regression ini kita pilih yang bagian linearnya teman-teman ya. Lalu di sini terdapat 2 kolom dependent dan independennya. Nah, untuk variabel lingkungan kerja ini kita masukkan ke dalam kolom independent. Lalu untuk variabel kepuasan kerja ini kita masukkan ke dalam kolom dependent. Setelah itu kita setting statistiknya. Nah, kita checklist pada covariance metric dan collinearity diagnostics. Lalu kita continue. Lalu kita setting juga pada bagian plots. Nah, pada bagian plots ini terdapat 2 kolom ya teman-teman. Nah, untuk spread ini kita klik, kita masukkan ke dalam ini, ke dalam kolom X. Lalu untuk z ini kita masukkan ke dalam kolom Y. Lalu jangan lupa kita checklist pada bagian histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini udah terlihat ya teman-teman hasil interpretasi olah data dari model 1. Kita ganti namanya teman ya, jadi model 1. Nah, lalu kita klik lagi teman-teman untuk menganalisis interpretasi hasil olahan datanya yang kedua ya teman-teman, model 2. Kita klik linear. Lalu kita reset teman-teman. Nah, kita reset untuk variabel lingkungan kerja kita masukkan ke independen, dan variabel kepuasan kerja kita masukkan di independen juga, dan variabel kinerja karyawan kita masukkan di dependen. Dan untuk statistik dan plotsnya ini kan sudah kita setting di awal ya teman-teman. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini kita ganti juga ya nomornya teman-teman, jadi model 2. Nah, teman-teman, ini sudah terlihat hasil interpretasi olah data ya teman-teman dari model 1 dan model 2. Nah, untuk direct effect hipotesis 1 2 3 ini kita lihat dari hasil model 1 dan model 2 ya teman-teman. Nah, untuk uji hipotesis yang pertama ini kita lihat pada koefisiennya ini. Nah, di sini terdapat nilai signifikan yaitu 0,000, dan untuk koefisien B-nya yaitu diperoleh nilai negatif 0,187. Nah, maka dari itu
hipotesis pertama ini ditolak teman-teman. Nah, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Dan untuk hipotesis yang kedua, yaitu langsung saja kita klik pada bagian koefisien. Nah, langsung saja kita lihat pada nilai signifikasinya, yaitu terdapat nilai 0,000, maka lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk koefisien betanya yaitu 0,341. Nah, maka hipotesis yang kedua ini diterima karena terdapat pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, kemudian untuk hipotesis yang ketiga yaitu terdapat nilai 0,000 dan koefisien betanya yaitu 0,55. Nah, untuk nilai signifikasinya ini lebih kecil dari 0,05 juga. Nah, artinya hipotesis yang ketiga ini diterima juga dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk indirect effect-nya yaitu hipotesis yang keempat ini kita menggunakan calculate sobriety test ya teman-teman. Langsung saja kita masuk pada halaman web sobriety test-nya ya teman-teman. Nah, di sini terdapat beberapa bagian ya teman-teman ya. Langsung saja kita kembali lagi ke hasil interpretasi datanya. Untuk materi 1 ini kita lihat ya. Nah, di sini terdapat koefisiennya negatif 0,187 dan standar errornya yaitu 0,50. Langsung saja kita ketik pada bagian calculate sobriety test ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat lagi untuk yang B dan standar error yang B juga. Nah, kita kembali lagi ke hasil interpretasi datanya. Kita klik yang kedua yang koefisien teman-teman. Langsung saja kita lihat yaitu koefisiennya 0,555 dan standar error B-nya yaitu 0,126. Kita kembali ke sobriety test. Setelah itu langsung saja kita klik yang calculate teman-teman. Nah, ini terdapat P value-nya yaitu 0,00043. Nah, artinya yaitu hipotesis yang keempat ini diterima. Artinya kepuasan kerja ini dapat memediasi antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan ya teman-teman. Nah, setelah selesai menganalisis uji hipotesisnya yaitu selanjutnya kita menganalisis mengenai hubungan kausalitas antar variabel pada model 1 dan model 2-nya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut teman-teman ya. Nah, pada model 1 ini koefisien B-nya yaitu terdapat nilai negatif 0,187. Nah, yang artinya itu bahwa hubungan antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja ini memang signifikan ya teman-teman ya, namun memiliki arah yang negatif. Nah, artinya itu secara statistik terdapat pengaruh yang nyata antara keduanya, tapi peningkatan skor lingkungan kerja itu justru diikuti oleh penurunan kepuasan kerjanya ya, dikarenakan tadi ada negatifnya teman-teman ya, ada nilai yang negatif itu. Hal ini juga dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi persepsi karyawan terhadap lingkungan kerja juga dapat membuat sebagian karyawan itu merasa kurang puas terhadap pekerjaannya gitu ya. Langsung saja untuk model yang kedua ini teman-teman, kita lihat, kita klik yang koefisien dan kita lihat koefisien B-nya ini berapa. Dan koefisien B pada lingkungan kerja ini terdapat 0,341 ya nilainya teman-teman. Nah, artinya apa? Semakin baik lingkungan kerjanya juga semakin tinggi pula kinerja karyawannya begitu teman-teman ya. Nah, dengan kata lain, lingkungan kerja yang nyaman itu dapat mendukung dan dapat memacu produktivitas dan kinerja dari karyawan tersebut. Lalu untuk yang variabel yang kepuasan kerja ini terdapat koefisien B-nya ini sebesar 0,555. Yang artinya apa? Yang artinya itu semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya itu semakin baik pula kinerja karyawan yang dihasilkan. Gitu teman-teman ya. Setelah itu kita lanjut ke tahap yang akhir yaitu menganalisis mengenai uji koefisien determinasi model 1 dan model 2. Langsung saja kita lanjut pada model summary di model 1. Jadi berdasarkan hasil uji koefisien determinasi nilai adjust R square-nya pada model 1 ini sebesar 0,114, yang berarti itu bahwa 11,4% dari variasi kepuasan kerja ini dapat dijelaskan oleh lingkungan kerja, sedangkan sisanya sebesar 8,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, untuk pada model 2 ini nilai adjust R square-nya sebesar 0,243, menunjukkan bahwa 24,3%-nya itu dari variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh lingkungan kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama. Nah, sementara 75,7% sisanya itu dijelaskan oleh variabel yang lain. Nah, hal itu menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan kerja dan semakin tinggi kepuasan kerja, maka kinerja karyawan juga cenderung